Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang pengelolaan aset atau barang milik daerah. Baik, maksud dan tujuannya adalah maksud pengelolaan aset atau barang milik daerah adalah untuk mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah, dan memberikan jaminan atau kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah. Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, dan terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, dan efisiensi. Selanjutnya adalah pengertian pengelolaan aset atau barang milik daerah. Istilah pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen. Menurut Burhanuddin tahun 2009, manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata manajemen yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengelolaan barang milik daerah atau aset, sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar menurut azas pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Selanjutnya akan dibahas oleh Anggi Ramadhani. Kedua, tahap-tahap pengelolaan aset. Dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Kedua, pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Yang ketiga, penggunaan. Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Keempat, pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Lanjut pada tahap pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah. Kemudian tahap penilaian. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada aset tertentu. Selanjutnya, pemindah tanganan. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Setelah itu, masuk pada tahap pemusnahan. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik daerah. Ada juga tahap penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola yang berada dalam penguasaannya. Penatausahaan dan pembina penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembina merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengawas dan pengendalian. Pengawas adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan.
apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerja yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Prinsip manajemen aset. Prinsip manajemen aset diturunkan dari pengertian umum dan didasarkan pada pendekatan siklus manajemen. Asumsi utama yang mendasari prinsip-prinsip manajemen aset adalah bahwa aset ada hanya untuk mendukung penyediaan pelayanan. 5. Prinsip manajemen aset tersebut adalah sebagai berikut. 1. Keputusan manajemen aset adalah keputusan yang terintegrasi dengan perencanaan strategis. 2. Keputusan perencanaan aset didasarkan evaluasi berbagai alternatif yang mempertimbangkan biaya siklus hidup aset, manfaat, dan risiko kepemilikan. 3. Akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset, penggunaan, dan kinerja. 4. Keputusan penghapusan didasarkan pada analisis terhadap metode-metode yang menghasilkan tersedianya pengembalian bersih dalam kerangka perdagangan yang wajar. 5. Struktur pengendalian yang efektif diterapkan untuk manajemen aset. Sasaran manajemen aset. Sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan atau kesesuaian sebaik mungkin aset dengan strategi penyediaan pelayanan. Hal ini diprediksikan pada saat pemeriksaan atau pengujian dari alternatif penggunaan aset. Harapannya adalah pada solusi non-aset akan memungkinkan penyediaan pelayanan dengan biaya terendah. Jadi dengan manajemen aset akan dapat diketahui apakah suatu aset itu sesuai dengan strategi penyediaan pelayanan ataukah tidak. Solusi non-aset dimaksudkan sebagai alternatif penggunaan aset tanpa harus memiliki aset tersebut, serta menghindari alternatif yang terfokus pada pengadaan aset yang tanpa disertai optimalisasi aset yang telah ada. Kesimpulan dari materi kami adalah aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah negara ataupun daerah. Dengan mengelola aset secara benar dan memadai, pemerintah akan mendapatkan sumber dana. Dalam mengelola aset, pemerintah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan. Penilaian, penghapusan, pemindahantanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah. Dengan perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah. Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat.